Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Kali ini saya akan membahas emiten CPO ya. Setelah lebih sering ya, kayaknya 5 video terakhir kebanyakan batu bara ya. Kali ini marilah kita beralih ke emiten CPO ya, dimana kali ini emiten CPO yang dividen yield itu paling besar ya. Ya minimal 3 tahun terakhir dia yang paling besar ya. Kalau saya salah nanti tolong diralat ya. Oke, nah bagaimana prospeknya tahun ini gitu ya, maksudnya di laba tahun 2024 seperti apa gitu ya. Nah, nanti kita review ya laporan keuangan kuartal 2-nya, kuartal 2024. Oke, let's go. Oke, emiten akan dibahas adalah Smart ya. Smart ini apa? Sinamas Agro ya, Argo Resources ya. T-nya apa ya? Teknologis kayaknya. Ya, oke. Dimana dia IPO di tahun 92 ya. Jadi dia produsen produk berbasis kelapa sawit yang terintegrasi. Jadi produk yang terkenal ya, minyak goreng Vilma dan kunci mas ya. Dimana di tahun 2023 hasil produksi sawitnya itu 722.400.000 ton ya, dimana ini menurun ya, menurun sedikit ya dibandingkan tahun 2022-nya yang 729.000 ton ya. Untuk penjualan bersihnya juga tahun 2023 lebih rendah dibandingkan 2022 ya. Apalagi laba bersihnya ya turun curam ini ya. Dari ini turunnya hampir 80% mungkin ya, sehingga ya dividen yieldnya kecil ya waktu itu ya, di apa laba tahun 2023-nya yang dibagikan di tahun 2024 tuh agak kecil ya, walaupun 2 tahun sebelumnya itu besar gitu ya. Maka tadi saya bilang rata-rata 3 tahun terakhir dia nih masih yang paling besar ya di sektor CPO. Nanti kita lihat lah laporan keuangan 2024-nya ya. Oke, jadi dia seperti yang dikatakan tadi di awal, dia terintegrasi ya. Jadi dia punya R&D ya, punya research and development. Lalu dia menghasilkan CPO di sini ya, CPO untuk minyak goreng ya. CPO-nya dipakai untuk minyak goreng maupun untuk biodiesel ya, menghasilkan FAME ini, FAME. Dan juga dia memproduksi inti sawitnya diolah ya untuk menjadi minyak inti sawitnya. Dan dia juga punya pabrik oleokimia ya. Jadi hasil vegetable oil dari inti sawit ini itu diolah juga menjadi bahan-bahan kimia ya, oleokimia. Kayaknya nggak banyak sih perusahaan yang mengolah jadi oleokimia ya. Selain Smart apa ya? Atau jangan Smart doang ya. Jika teman-teman ada yang tahu ya silakan tuliskan di kolom komen ya. Perusahaan CPO lain yang juga punya pabrik oleokimia. Atau mungkin Astra kali ya, Astra yang Ali ya. Ya, tolong tuliskan di kolom komen ya jika teman-teman tahu gitu ya. Oke, lalu untuk produksinya ya, ini ada inti mau plasma ya. Plasma ini berarti yang masyarakat ya, yang dibina oleh si Smart ini kali ya. Itu terjadi kenaikan 6% untuk plasmanya, tapi yang untuk intinya itu turun 5% ya di tahun 2023 dibandingkan 2022. Oke, lalu ini adalah kepemilikan sahamnya ya. Jadi mayoritas 52,4% dipegang oleh Purima Sasmita ya. Untuk masyarakatnya kecil banget ya, 7,55 ya, cuma sedikit di atas kewajiban tuh ya, 7% ya. Jadi kecil sekali lah saham yang dimiliki oleh masyarakat. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sudah bisa support channel ini ya dengan cara membeli super thanks ya. Dan jika teman-teman berminat nonton video-video lainnya ya, di sini banyak video-video yang sudah saya upload. Bisa teman-teman cari linknya di kolom deskripsi, ataupun langsung aja ya search by keywordnya gitu ya. Dan video yang belum lama saya upload ini adalah tentang Adaro ya. Tapi ini video dibuat sebelum ada berita spin-off Adaro ya. Jadi jika teman-teman berminat nonton videonya ya, review laporan keuangan kuartal 2-nya maupun prediksi dividen tipis-tipisnya ya, bisa nonton video ini. Nanti linknya bisa langsung klik ya di pojok kanan atas. Oke, tadi sebenarnya udah dibahas juga ya di awal ya, performance 2023 tuh jelek ya dari si Smart ini ya, dimana revenue-nya turun 11,35% dan profitnya ya
nyungsep ya, turun 83% ya di sini ya. Jadi memang jelek banget lah tahun 2023 gitu ya. Nah, bagaimana di tahun 2024-nya? Ya, di kuartal 1 revenue-nya naik 2% ya dibandingkan kuartal 1 2023, tapi profitnya masih turun 28% ya dibandingkan profit kuartal 1 2023. Nah, di kuartal 2 ya terjadi perbaikan ya, lebih bagus lagi, revenue-nya naik 19,2% dibandingkan kuartal 2 2023 ya. Dibandingkan kuartal 1 juga terjadi peningkatan ya dari 17,8 triliun menjadi 18,01 triliun. Begitupun profitnya naik luar biasa 580% ya, dibandingkan kuartal 2 2023 nih. Tapi ini kuartal 2 2023 emang karena rendah banget ya, 36 miliar doang ya, makanya nggak usah heran di sini naiknya jadi 580% ya. Tapi kalau dibandingkan kuartal 1 juga terjadi peningkatan yang cukup banyak nih ya, hampir 70 miliar ya, 65 miliar lah kenaikannya ya, dibandingkan kuartal 1 2024. Nah, kalau di total ya dari Januari sampai Juni ya, terus kita bandingkan dengan 2023 itu pendapatannya ya, penjualannya itu naik 10,04%. Lalu untuk beban pokok penjualannya juga naik sekitar 10%-an ya, 10,3%, sehingga laba kotornya naik 7,6%. Setelah dipotong beban usaha itu laba usahanya naik 34,3% dan laba bersihnya ya setelah dipotong pajak dan lain-lain itu naik 48,95% ya. Jadi lumayan bagus ya, naik 48% nih sepanjang dari Januari sampai Juni ya, dan kalau dilihat sih tidak ada yang aneh ya. Laba kotornya naik 7,6%, terus laba operasinya alias laba usahanya bisa naik 34% karena dia bisa menekan biaya penjualannya. Jadi beban usahanya ini cuma naik sekitar 1% ya. Oke. Padahal kan revenue-nya naik 10%. Nah, beban usahanya cuma naik 1%. Itulah yang menyebabkan laba usahanya bisa naik 34,33%. Oke, kalau dari pendapatan lain-lainnya nggak ada yang aneh ya. Pendapatan lain-lainnya malah turun ya, dibandingkan tahun 2023 nih. Oke. Nah, ini adalah penjualannya ya. Jadi penjualan domestiknya ya, itu lebih besar ya dibandingkan penjualan ekspornya nih. Oke, jadi 58% dari pendapatan Smart ini itu dari penjualan domestik ya. Otomatis 42% itu dari penjualan ekspor ya. Jadi baik penjualan ekspor maupun domestik itu terjadi kenaikan ya. Di sini kan 18,8 juta naik jadi 20,8 juta. Yang ini juga yang ekspor ya, dari 13,7 juta naik menjadi 15,07 juta ya. Jadi baik ekspor maupun impor terjadi kenaikan. Ekspor maupun impor lagi, ekspor maupun domestik. Oke, tapi menjadi concern di sini adalah arus kas bersihnya ya. Jadi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi itu turun 91% ya. Penerimaan kasnya sih nggak terlalu beda jauh ya, 35,6 juta ya, di tahun ini 35,2 juta. Tapi pembayaran kas untuk pemasok nih yang naik banyak ya. Dimana tahun lalu cuma 27,2 juta, sekarang menjadi 31,4 juta ya. Nah, inilah yang menyebabkan arus ya, jadi kas bersihnya itu turun tajam ya, 91% ya. Jadi ini salah satu concern aja nih untuk Smart ya, yang arus kasnya turun tajam. Oke, ini adalah historis pernya ya, 5 tahun terakhir dia rata-rata di 7,18, sedangkan saat ini diperkirakan di sekitar 11,22. Jadi dia overvalue ya berdasarkan nilai historis pernya. Bagaimana dengan dividennya ya? Data di Stockbit agak ngaco ya di rata-rata 5 tahun ya. Jadi saya ambil yang 1 tahunnya aja nih. Jadi kalau di 1 tahun ini dia juga overvalue ya, dimana dalam setahun terakhir itu rata-rata PBV-nya di 0,58 dan saat ini diperkirakan di 0,61. Dengan book value saat ini di 6.724,06 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar itu adalah ketika PBV di 0,58, maka harga wajarnya ada di 3.899,95 ya. Sehingga harga saat ini ya di closing 13 September di 4.130 itu kemahalan 5% ya. Tapi kalau teman-teman yakin dia bisa misalnya ke 0,68 gitu ya, nah silakan dihitung aja lah 0,68 dikali book value-nya ini ya, 6.724. Oke, lalu kita bandingkan ya dengan beberapa emiten lainnya nih ya, TBLA, LSIP,
Salim Infomas, SIMP, AALI, TAPG dan STAA ya. Dimana earning per share Smart ini yang paling besar kedua lah ya setelah Astra ya, setelah AALI di 291,96. Pernya dia yang paling tinggi nih ya, 14,15 ya. Tertinggi kedua adalah si Astra Agrolestari. Untuk PBV sebenarnya kecil ya, 0,61 ya, tapi di sini ada yang lebih kecil lagi ya, SIMP yang cuma 0,28, TBLA yang 0,45. Walaupun di sini TAPG dan STAA sudah cukup tinggi lah ya, 1,47 dan 1,77. Untuk ROE Smart sih ya kecil ya, 4,33 ya. Kecil-kecil nih ROE dari emiten sawit ya, kecuali yang dua ini nih, TAPG dan STAA yang double digit ya. Untuk DER juga dia di atas 1 nih, DER dari Smart ya, 1,11 nih, dia yang paling tinggi kedua setelah TBLA ya. Padahal yang lain-lainnya pada kecil nih ya, DER dari LSIP, SIMP dan lain-lain tuh kecil ya. Jadi concern juga nih DER dari Smart ya. Concern yang pertama tadi dari arus kasnya turun tajam ya. Concern kedua DER-nya yang sudah 1,11 nih. Oke, ini adalah chart dari Smart ya, di mana dia all time high-nya tuh pernah sampai 11.000 ya di tahun 2013 nih. Dan saat ini dia terlihat uptrend ya setelah berhasil menutup gap 3.650 ya. Lalu di sini ada resisten 4.000 juga bisa ditembus ya dengan volume yang sangat tinggi nih ya. Ya, jadi bisa dilihat ya, sebelum-sebelumnya kan rendah nih, di sini ya rendah, agak naik, nah naik banget tuh nih volumenya ya. Ya, jadi seminggu lalu tuh volumenya cukup tinggi ya, walaupun akhirnya dia retrace lagi nih ya ke bawah ya. Jadi ini kita tunggu saja apakah dia akan berhasil naik lagi ya, break di 4.250 ya, resisten selanjutnya di 4.250 dengan support ada di 4.000 nih, salah ya, 3.840 sampai dengan 3.900 ya. Jadi saat ini ya dia bisa kita lihat ya, rewardnya sedikit lebih kecil dibandingkan resikonya ya, karena rewardnya itu bisa naik ke 4290 tapi resikonya bisa turun ke 3840 ya. Kecuali teman-teman pasang stop lossnya di 4000 ya. Nah itu berarti sekitar 1:1 ya antara resiko maupun rewardnya ya. Jadi ini 4000 ini kan tadinya resisten lumayan kuatnya ya, berhasil ditembus. Nah dia sempat turun juga nih ke 4000 ya, sempat turun ke bawah 4000 bahkan ya, tapi akhirnya dia bisa closing di atas 4000. Nah apakah ini pertanda support 4000 nya kuat gitu ya? Ya kalau yang suka spekulatif buy ya bisa lah, kalau mau entry sekarang ya dengan target di 4290 dan stop lossnya 4000 ya, atau sedikit di bawah 4000 lah gitu ya. Silakan teman-teman pikirkan ya, di mana lalu ada support ya, support paling bawahnya ada di sini ya, 3.340. Nah kalau 4.250 ini tembus gimana bang? Nah kita lihat lagi nih ya. Nah di atas tuh masih ada resisten di sini nih ya, yang garis kuning ya, 4380 sampai dengan 4470 ya. Dia kan sempat sampai ke menyentuh garis kuning ini ya, area kuning ini, tapi akhirnya turun lagi ya, closingnya masih di bawah 4380. Oke, jadi ini resisten selanjutnya lagi bisa lihat di sini 4.700 sampai dengan 4.770, dan di sini ada gap ya di atas ya, gap di 5.125. Tapi bisa teman-teman lihat di sini terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi ya, bukan cuma di Smart tapi di beberapa emiten sawit lainnya juga mulai terlihat ada kayak perubahan tren ya, dari downtrend menuju uptrend ya, seperti Astra gitu ya. Apalagi ya, LSIP, SIMP juga chartnya mulai menarik ya untuk dipantau gitu ya. Jadi seperti itu secara teknikal ya, dan bisa lihat sini secara EMA ya, dia sudah closing di atas EMA 200 ya. Jadi secara short term maupun long termnya dia sudah uptrend nih. Oke, ini adalah dividen historis dari Smart ya, seperti saya bilang di 3 tahun terakhir nih kan, dia di 2021 tuh dividen yieldnya sekitar 6%-an, di 2022 maksudnya laba tahun 2022 itu di double digit ya, 11%-an, dan di tahun lalu karena profitnya turun tajam dia cuma sekitar 2,38%, tapi dia termasuk yang paling tinggi ya kalau rata 3 tahun terakhir ya. Mungkin bersaing dengan TBLA ya, mungkin TBLA nomor
2-nya gitu ya untuk dividen yield 3 tahun terakhir ya. Jika saya salah silahkan koreksi di kolom komen ya. Dan ini adalah dividen lagi. Earning per share kuartal 1 ya 61,93, di kuartal 2 tuh 85,46 ya. Jadi kalau ini di setahun kan ya, jumlah ini dikali 2. Ya itu berarti earning per share sekitar 294,78 ya. Jadi kalau kita asumsikan earning per share benar 294,78 ya, lalu kita asumsikan dividen payout ratio-nya 30% lah ya, karena dia 4 tahun terakhir tuh di sekitar 29%-an ya, saya buletin aja lah 30%. Maka dividennya sekitar, potensi dividennya sekitar 88,43 ya. Sehingga potensi dividennya kecil banget nih, 2,14 ya, karena 8843 kita bagi dengan harga saham saat ini di 4.130, maka potensi dividen yield-nya cuma 2,14 ya. Jadi ya kecil ya. Tapi kalau kita sedikit optimis ya, karena kan tadi dari Januari sampai Juni dia profit itu naik 48% ya dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau kita asumsikan earning per share 2024 itu ya naiklah 40% ya. Lebih besar 40% dibandingkan earning per share 2023 ya. Kan earning per share 2023 tuh di 319,55. Nah, kalau earning per share ini naik 40%, maka earning per share-nya sekitar ya kalau naik 40% ya, itu mati earning per share-nya menjadi 447,37 ya. Kalau kita asumsikan dividen payout ratio sama ya 30%, maka potensi dividennya adalah 134,2. Dividen yield-nya berapa tuh, Bang? 3,2% aja. Jadi ya antara 2,14 sampai dengan 3,2% ya. Kecuali bisa naik banyak, kecuali dia bagi dividen payout ratio-nya besar gitu ya. Siapa tahu nih kayak tahun 2018 bisa sampai 360% ya dividen payout ratio-nya ya. Tapi kira-kira seperti itulah keadaan dari Smart ya. Memang tidak terlalu menarik sih kalau dari prediksi ini ya. Maksudnya potensi dividennya sekitar 2-3% ya. Tapi tadi secara teknikal ya, yang chart saya bahas tadi itu terlihat menarik ya, karena saham-saham sawit kan sudah setahun 2 tahun terakhir turun terus ya, dan sebulan ini terlihat ada kenaikan yang cukup signifikan gitu ya, bukan cuma dari Smart tapi dari emiten-emiten sawitnya. Nah, apakah ini pertanda emiten sawit akan manggung ya sampai dengan akhir tahun atau sampai tahun depan gitu ya. Nah, itu sih yang menarik sih ya dari capital gain-nya lah untuk Smart ini maupun saham-saham sawit lainnya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan saya gitu ya kalau emiten sawit ini secara teknikal ya, secara capital gain-nya menarik untuk dikoleksi saat ini? Karena kalau dari dividen kayaknya sih mendingan cari emiten lain ya kalau menurut saya. Nah, silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Dan sekali lagi jika dirasakan video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata, sukses.